Kalian pernah nggak ngerasa kalau TikTok sekarang jadi tempat paling bebas buat bicara soal Palestina? Tapi gimana kalau aku bilang ada pihak yang nggak suka dengan itu, dan mereka sekarang berusaha untuk mengambil alih TikTok sepenuhnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik nih. Apakah mungkin TikTok benar-benar akan diambil alih oleh kelompok yang pro-Israel? Secara bisnisnya ya sangat mungkin banget ya. Larry Ellison punya kekuatan finansial dan hubungan politik yang sangat kuat di Washington. Pendiri Oracle, salah satu orang paling kaya di dunia, dan juga salah satu pendukung terbesar Israel. Tell us, what is your connection to Israel? Well, the renewal of the Jewish state is something that I think touches all of us. For 2,000 years, we were a stateless people, and now we have a country of our own. Bayangkan kalau suatu hari nanti kamu buka TikTok dan semua video tentang Gaza tiba-tiba hilang. Bukan karena di-ban, tapi karena algoritmanya dilatih ulang supaya kamu nggak pernah lagi melihatnya. Siapa yang bisa melakukan itu? Jawabannya mungkin sedang terjadi sekarang. Sejak genocide di Gaza, semua TikTok berubah jadi salah satu platform paling penting bagi suara pro-Palestine. Influencer, jurnalis independen, bahkan warga sipil di Gaza bisa menyebarkan fakta, video, dan kesaksian yang jarang bisa menembus media arus utama. Sementara di platform lain seperti X atau YouTube, konten semacam ini seringkali diturunkan atau dibatasi jangkauannya, seperti channel kita. Nah, realitas ini ternyata bikin gerah banyak pihak, terutama yang berada di pusat politik Israel, yaitu Tel Aviv. Kenapa? Karena narasi yang terbentuk di TikTok nggak bisa mereka kontrol. Dan di era perang informasi seperti sekarang, siapa yang bisa mengontrol platform digital berarti bisa mengontrol opini publik dunia. Itulah kenapa belakangan ini sorotan dunia teknologi tertuju pada Larry Ellison, pendiri Oracle, salah satu orang paling kaya di dunia, dan juga salah satu pendukung terbesar Israel. Tell us, what is your connection to Israel? Well, the renewal of the Jewish state is something that I think touches all of us. For 2,000 years, we were a stateless people, and now we have a country of our own, defended by all the brave men and women of the idea. So anything we can do to support them, who devote their lives for preserving the state of Israel. Sebelum kita lanjut, kita harus kenal dulu siapa sih Larry Ellison ini. Larry Ellison lahir di New York tahun 1944 dan dikenal sebagai salah satu dewa di dunia teknologi. Dia mendirikan Oracle, perusahaan raksasa yang menyimpan data untuk ribuan lembaga, termasuk lembaga militer Amerika. Orangnya perfeksionis, visioner, tapi juga ambisius. Ia sering dibandingkan dengan Elon Musk atau Jeff Bezos, tapi dengan gaya yang lebih di balik layar. Namun yang jarang dibahas adalah sisi ideologinya. Ellison dikenal sebagai donatur utama Israel. Media Israel, The Jerusalem Post, bahkan menyebutnya sebagai satu dari 6 miliarder Israel yang menjadi tulang punggung pendanaan perang Israel di Gaza. Dan sekarang orang yang sama dikabarkan sedang memimpin sebuah konsorsium investor Amerika untuk membeli saham pengendali di TikTok. Ceritanya dimulai setelah pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencana untuk banning TikTok. Kalau aplikasi ini tidak dijual ke pihak Amerika, mereka beralasan soal keamanan data katanya. TikTok bisa dipakai pemerintah Tiongkok untuk memata-matai pengguna di Amerika. Di balik narasi keamanan nasional, ternyata ada pertarungan yang jauh lebih dalam. Pertarungan pengaruh digital.
Karena siapapun yang menguasai TikTok akan menguasai pikiran generasi muda dunia atau menguasai narasinya. Dan di tengah perang Gaza, di mana banyak anak muda barat mulai simpati pada Palestina, itu jelas ancaman besar bagi kepentingan Israel dan sekutunya. Beberapa bulan terakhir, Larry Ellison muncul sebagai calon pembeli utama TikTok lewat perusahaannya Oracle, yang kebetulan sudah lama bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk menyimpan data TikTok di server Amerika. Artinya, Ellison bukan orang baru dalam sistem ini. Dia sudah ada di dalam sejak lama. Tapi ada yang lebih menarik. Kalau kalian perhatikan, sejak isu penjualan TikTok ini muncul, banyak media besar di Amerika Serikat seperti CNN, Bloomberg, hingga The New York Times mulai mendorong narasi bahwa TikTok berbahaya bagi keamanan nasional. Namun di waktu yang sama, tidak ada satupun yang membahas bahwa calon pembeli TikTok justru punya kepentingan politik besar terhadap Israel. Bahkan di beberapa forum teknologi internasional muncul rumor bahwa tujuan utama pengambil alihan ini bukan soal data, tapi soal algoritma. Karena algoritma TikTok lah yang menentukan siapa yang didengar dan siapa yang diabaikan. Dan selama ini algoritma itu lebih netral, bahkan cenderung memberikan ruang bagi konten pro-Palestine yang viral secara organik. Bayangkan kalau algoritma itu nanti diatur ulang agar lebih selaras dengan nilai barat, atau dengan kata lain lebih pro-Israel. Beberapa analisis media bahkan menyebut ini sebagai bentuk soft censorship, penyensoran halus yang tidak terasa tapi perlahan mengubah persepsi publik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik nih. Apakah mungkin TikTok benar-benar akan diambil alih oleh kelompok yang pro-Israel? Secara bisnisnya ya sangat mungkin banget ya. Larry Ellison punya kekuatan finansial dan hubungan politik yang sangat kuat di Washington. Bahkan beberapa pejabat tinggi Amerika Serikat termasuk mantan penasihat keamanan cyber pernah bekerja di perusahaan Oracle. Secara geopolitik, pengambil alihan TikTok akan jadi langkah strategis. Amerika Serikat mendapatkan kontrol atas platform yang bisa mempengaruhi opini dunia ini. Israel diuntungkan karena narasi digital yang selama ini lepas kendali bisa dikembalikan ke tangan sekutu mereka. Dan Tiongkok kehilangan salah satu senjata terkuatnya dalam perang informasi global. Pertanyaannya sekarang, kalau itu terjadi, apa yang akan tersisa dari kebebasan berbicara di dunia maya? Mungkin kita sedang menyaksikan babak baru dari perang digital. Bukan perang senjata, tapi perang narasi. Kalau dulu media arus utama bisa dikontrol oleh segelintir elit, sekarang giliran media sosial yang jadi medan perebutan pengaruh. TikTok yang dulunya tempat anak muda joget-jogetan dan bikin tren lucu-lucuan, kini berubah jadi senjata politik paling kuat di dunia. Dan seperti senjata lainnya, pasti ada yang ingin memilikinya. Jadi siapa yang akan mengontrol TikTok? Tiongkok, Amerika, atau mungkin kekuatan yang lebih besar dari keduanya? Menurut kalian, gimana? Apakah pengambil alihan TikTok ini murni soal keamanan nasional? Atau sebenarnya soal siapa yang boleh berbicara tentang kebenaran? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi kayak gini penting banget buat kita semuanya yang hidup di era algoritma. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.